Tahun ini bagus. Bagus. Nanti aku post di IG. Aku hapus di IG. Lagi. Kalian ngobrol dulu aja ya. Langit mendung banget ya, Jek. Iya. Ini mau hujan deh. Gue banget. Ya bagus lah. Kalau hujan, kita bisa nyucian bareng. Ih, dan hujan-hujan. Kamu sakit. Apa lah? Kan lu bisa ke rumah gua. Ih, nggak boleh. Ntar aku mau di sekolah, jadi sendirian. Gimana? Nggak mungkin. Lu pasti bisa kok sendiri. Enggak, gue tuh nggak bisa hidup tanpa lu. Lu kan tinggal ke rumah gua. Nggak bisa. Ntar gue dimarahin kalau pulang malam terus. Nanti gue izinin deh. Ah, gue mah dimarahin mulu kalau di rumah. Tapi gue tuh males. Mendingan sekarang kita main-main sekarang. Ya boleh sih, kita main-main sekarang. Ya kan, daripada di rumah. Ya, nggak tahu kan. Gue udah nggak ada lagi. Ih, yang bener dong. Kalau bercanda, ngomongnya yang bener dah. Kamu pokoknya nggak boleh ninggalin aku ya. Enggak janji. Ih, kan janji mulu. Yang bener. Pokoknya kamu harus janji jangan ninggalin aku. Gue janji deh. Janji ya. Udah yuk, kita jalan-jalan bareng. Belum hujan nih. Kamu tuh udah dibilangin kan, jangan pulang kemalaman. Mah, aku tuh habis dari pemakaman sahabat aku sendiri. Mama tuh kenapa sih malah berargumen kayak gini di saat aku lagi kayak gini? Iya, Mama ngerti. Tapi emang harus sampai semalam ini. Kan Mama udah bilang, pulang tuh sebelum maghrib. Mama cuma ngomong kayak gitu aja, kamu gak bisa ngertiin Mama. Mama tuh kenapa sih ngomongnya enteng banget? Mama tuh gak ngerasain apa yang aku rasain. Ini tuh gak gampang, Mah. Udah sih, biarin aja. Orang lagi berduka. Gak usah debat kali. Ya udah, emang aku kan yang salah di rumah ini. Semua aku yang urusin, aku yang banting tulang cari duit. Tapi aku juga yang salah. Rencana Tuhan banyak. Mima tuh masih muda, punya banyak mimpi besar.
Ini namanya rencana Tuhan. Jem, aku kangen sama kamu. Kamu kenapa ninggalin aku sekarang? Terus, habis ini aku cerita sama siapa? Aku habisin waktu sama siapa, Jem? Kamu sahabat aku satu-satunya. Jem. Jesse, bangun. Ini udah jam berapa? Cepetan. Aduh, Mama kenapa nggak bangunin aku sih? Mau udah bangunin kamu dari tadi. Kamu ke sekolah apa? Aku buru-buru, Ma. Selamat pagi semuanya. Terima kasih anak-anak sudah datang di ruangan ini. Maksud dan tujuan dari Buin mengundang anak-anak di ruangan aula ini adalah untuk mengumumkan bahwa teman kita, saudara kita, Jemima dari kelas 12-4 sudah dipanggil Tuhan. Jemima kita kenal sebagai siswa yang aktif, cerdas, dan peduli terhadap sesama. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Buin akan memimpin doa secara Katolik. Teman-teman yang lain silakan menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah memanggil Jemima dari tengah-tengah kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan menempatkan dia di sisi kanan di surga. Semoga Engkau memberikan kepada keluarga Jemima rahmat penghiburan, agar diberikan keikhlasan untuk kepergian dari Jemima. Kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, mulai pada hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemima meninggalnya kenapa sih ketinggalan info nih, Je? Sebenarnya beritanya udah lama ya. Katanya sih karena kecelakaan tunggal. Cuman kalau detailnya gue nggak tahu karena orang tuanya nggak ngasih tahu secara detail juga sih. Jess, lo kan sahabatnya Jemima. Jemima meninggalnya kenapa sih? Kenapa sih orang-orang harus banget tahu tentang detail yang bukan urusan mereka? Dia tuh kenapa sih nggak pernah friendly? Orang gue cuma nanya doang. Ya mungkin karena dia berduka, ya udahlah biarin aja. Soalnya dia kan emang nempel banget sama si Jemima. Yes. Apaan sih? Yes. Lu mau mana sih? Bukan urusan lo. Kenapa sih orang-orang suka banget ngurusin hidup orang lain? Yes, gue tahu seberapa sedihnya hidup lu sekarang. Tapi selain Jemima, gue juga sahabat lu. Mendingan lu ikut gue ayo sekarang. Ayo, Pak. Duh, Li.
Gue tuh benci banget di ruangan itu. Kenapa ya? Orang-orang tuh kayak paling kenal dan deket banget sama Jem. Fake tears. Ew. Paling juga minggu depan udah pada lupa. Mana pada nanyain mulu sama gue. Kalau keluarga yang nggak mau ngasih tahu ya berarti bukan urusan lo buat lo tahu. Semua orang juga gitu, Jess. Dulu waktu mama gue meninggal juga gitu. Saudara-saudara gue berdatang pas dia udah nggak ada. Padahal sakitnya udah lama. Ada kali seminggu. Sekarang mereka aja udah nggak pernah ngecek keadaan keluarga gue. Papa lo sendiri gimana? Masih kayak dulu? Ya gitu deh. Dia udah nggak peduli. Dia sekarang udah jarang pulang. Gue juga cabut-cabutan mulu. Kalau orang tua lo sendiri gimana? Ya kalau nanyain gue emang nggak ada selesainya. Papa mama gue ribut mulu. Kalau enggak, ya mama gue ributnya sama gue. Gue tuh udah capek banget di rumah. Pengen cepet-cepet lulus, gue tuh mau pergi. Emang plan lo habis lulus mau kemana? Ya gue sih pengennya keluar negeri. Pokoknya jauh-jauh deh. Gue mau lanjutin studi gue di perfilman. Gue tuh udah males ngomong sama keluarga gue. Emang lo bakal setuju sama pilihan lo? Ya emang mama gue sih nggak setuju. Bilangnya gue nggak bakal sukses di situ. Katanya kalau orang sukses ya jadi dokter, pengusaha lah. Ya tapi gue tetap bakal lanjutin lah impian gue. Walaupun mama gue nggak setuju. Ya, gue tahu sih mama gue pengen yang terbaik buat gue. Ya udah nggak apa-apa, Jess. At least lo udah ada plan sekarang. Sementara gue habis lulus nggak tahu mau kemana. Gue udah nggak ada tujuan hidup. Duh, kenapa sih Tuhan kita harus ngebiarin buat ngelewatin ini semua? Itu nggak adil. Udah lah, Jess. Capek gue kalau ngomongin soal kayak gini-ginian. Gak bakal ada habisnya. Mendingan lo mau ikut gak sama gue? Kita main-main aja. Udah senang-senang. Yuk. Ya udahlah, gas. Lihat apa? Tagihan air, tagihan listrik, semuanya tuh naik dari bulan kemarin. Si Jessie tuh kan mau kuliah.
Kenapa sih nggak dihemat? Kalau kayak gini caranya uang kita tuh nggak cukup. Lu cari kerja lah makanya. Ya iyalah, tabung aja sih. Tabung gimana? Gaji gue tuh pasti nggak cukup kalau ditabung. Uang ini belum. Uang sekolah Jessie belum. Kebutuhan lu juga belum. Kebutuhan kita tuh banyak. Jess, kenapa baru pulang jam segini? Nggak punya mata buat lihat jam. Aku habis cari angin sebentar tadi mah, pulang sekolah. Cari angin? Cari angin buat apa? Kayak punya beban hidup aja. Mah, mama tuh kenapa sih? Aku tuh habis kehilangan sahabat aku satu-satunya, mah. Kehilangan sahabat kamu satu-satunya itu kan mama udah jelasin, Jess. Itu kan keputusan Tuhan. Kamu gak bisa paksa apa-apa. Lagian, kalau kamu berdoa terus kayak gini, sahabat kamu itu bakal balik. Enggak kan? Mama tuh kenapa sih? Bukan yang hibur aku dari kemarin. Mama cuma bisa nyalain aku. Udah lama, terserah mama, aku capek. Sampai ngapain sih, Jess? Kamu tuh cuma sekolah. Sekolah doang aja kamu gak bener. Nilai kamu tuh turun terus soal dari semester kemarin. Mama tuh kenapa sih malah merambatkan nilai aku? Gimana gak ngerambat? Kamu ngerti ini semua? Mama tuh kerja kayak gini tuh buat kamu sekolah. Kalau kamu aja sekolah gak bener, terus buat apa mama kerja? Papa kamu gak kerja aja udah nyusahin mama. Terus itu semua salah aku kalau mama harus banting tulang buat keluarga kita. Salahin aja tuh papa, pengangguran. Kenapa nggak cerai aja sih? Sih, kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu ya. Cerai itu dosa. Mau papa tuh udah nikah, bikin janji di depan Tuhan buat nggak cerai. Kalau kamu ngomong cerai, itu namanya dosa. Ya emang tiap hari papa mama berantem itu nggak dosa. Aku juga capek mah, Pak. Aku aja nggak minta dilahirin di keluarga ini. Mama papa tuh nggak pernah peduli sama aku. Gak pernah peduli gimana sih, Jess? Kalau kita nggak peduli, kita nggak bayarin tuh uang sekolah kamu, uang makan kamu. Semuanya kita urusin kan? Udah lah, Mah. Aku tuh capek. Mama tuh cuma bisa ngejudge aku doang. Aku tuh capek, Mah. Ngejudge gimana sih? Udah lah, Mah. Aku capek. Terserah Mama. Jessy, kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Nggak sopan sama orang tua. Jess! Udah lah, udah malam. Malu sama tetangga gimana? Gak beriman, kurang berdoa, gak dekat sama Tuhan, kurang bersyukur. Padahal aku selalu berdoa tiap malam. Aku minta sama Tuhan semuanya berubah, tapi semuanya malah tambah parah. Aku harus keluar dari rumah ini. Kalau keluarga aku gak punya duit buat aku kuliah ke luar negeri, ya udah, aku bakal pergi sendiri sekarang juga. Aku bakal cari kerja, jadi apa aja. Aku gak sanggup lagi. Tuhan, aku sendiri banget. Rasanya hidup aku hancur sekarang. Sahabat aku meninggal. Gak ada yang nanyain keadaan aku. Sekarang aku udah capek. Mereka bilang aku mungkin gak bisa kuliah dan ngejar impian aku. Padahal itu satu-satunya yang bikin aku bertahan hidup.